Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru dari Real Madrid yang masih optimis bisa mendatangkan Kylian Mbappe di musim panas ini. Sementara Neymar Junior dirumorkan akan hengkang dari Paris Saint-Germain. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan uji coba. Ada Liverpool yang menutup pramusim dengan meraih kemenangan telak atas SV Darmstadt 9-8. Hasil serupa juga diraih Inter Miami yang berhasil comeback setelah menang adu penalti atas FC Dallas. Liverpool berhasil meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir menghadapi SV Darmstadt 9-8. Dalam laga tersebut pasukan Jurgen Klopp menang dengan skor akhir 3-1. Skuad The Reds mampu tampil meyakinkan dengan mampu melesakkan 2 gol cepat. Kedua gol tersebut dilesakan oleh Mohamed Salah dan Diogo Jota di menit 5 dan 8. Sebenarnya SV Darmstadt mampu memberikan perlawanan dengan melesakkan gol melalui Matthias Honsak di menit 10. Beruntung Luis Diaz berhasil mengunci kemenangan Liverpool pada menit 59 laga. Selanjutnya, skuad asuhan Jurgen Klopp akan menghadapi Chelsea di pekan pertama Premier League. Inter Miami menjalani laga 16 besar Piala Liga Amerika Serikat menghadapi FC Dallas. Dalam laga tersebut, Lionel Messi dan kawan-kawan bermain imbang dengan skor akhir 4-4. 4 gol Inter Miami dicetak melalui brace Lionel Messi, Benjamin Cremaschi, dan gol bunuh diri dari Marco Farfan. Sedangkan FC Dallas juga mampu mencetak 4 gol. 4 gol itu dicetak melalui Facundo Quignon, Bernard Camungo, Alan Velasco, dan gol bunuh diri dari Robert Taylor. Skor 4-4 bertahan hingga peluit berakhir. Wasit pun menentukan pemenang melalui adu penalti. Dalam sesi ini, satu penendang Dallas yakni Paxson Pamikal gagal menjebol gawang Inter Miami. Hingga akhirnya Inter Miami pun menutup laga dengan kemenangan penalti 5-3 serta berhak lolos ke 8 besar Piala Liga Amerika Serikat. Masuk ke kabar rumor, ada Manchester City yang tertarik mendatangkan Kaoru Mitoma yang punya bandrol harga 50 juta euro. Masih dari rumor transfer The Citizens, mereka ingin mempertahankan Bernardo Silva yang menjadi incaran Barcelona. Manchester City belum puas memburu pemain anyar di musim panas ini. Dilansir dari media The Sun, The Citizens dikabarkan tengah mengincar Kaoru Mitoma dari Brighton. Pep Guardiola selaku pelatih kepincut dengan talenta pemain asal Jepang tersebut. Pasalnya, di musim lalu Mitoma tampil impresif dan menjadi salah satu winger penting The Seagulls. Namun, peluang Manchester City menggait Mitoma dinilai cukup sulit. Pasalnya, winger berusia 26 tahun ini masih terikat kontrak dan punya bandrol harga sebesar 50 juta euro. Masa depan Bernardo Silva bersama Manchester City mulai menemui titik terang. Kabarnya pemain asal Portugal itu bakal bertahan di Etihad dan akan mendapatkan kontrak baru. Sebelumnya Bernardo sendiri dirumorkan angkat kaki ke Barcelona. Namun hingga saat ini raksasa Katalan itu belum juga mengajukan penawaran resmi untuk memboyongnya. Di sisi lain, Pep Guardiola masih menginginkan Bernardo bertahan di Manchester City. Pelatih Spanyol ini masih melihat Bernardo sebagai bagian penting dalam skemanya pada musim depan. Southampton kembali menolak tawaran ketiga Liverpool untuk Romeo Lavia sebesar 46 juta pound sterling karena dinilai terlalu kecil. Bicara soal penolakan nih, ada Arsenal yang juga menolak tawaran Inter Milan dan AS Monaco untuk menggait Folarin Balogun. Liverpool kembali mengajukan penawaran terbaru untuk Romeo Lavia. Dilansir dari The Athletic, tawaran tersebut berkisar 46 juta pound sterling atau 899 miliar rupiah. Namun sayang Southampton kembali menolak tawaran ketiga yang diajukan oleh Liverpool. Mereka baru akan melepas Lavia di kisaran harga 50 juta pound sterling atau 966 miliar rupiah. Romeo Lavia sendiri sudah berhasrat pindah ke Liverpool. Southampton bahkan gak memainkannya di laga pembuka Championship. Selain Liverpool, Lavia juga diminati oleh Chelsea. Nasib Folarin Balogun bersama Arsenal masih belum menemui kejelasan. Penyerang asal Amerika Serikat itu kembali menolak untuk dipinjamkan ke klub lain dan lebih memilih untuk bertahan. Namun The Gunners ingin menjual Balogun di musim panas ini. Dua klub seperti Inter Milan dan AS Monaco telah mengajukan penawaran resmi kepada The Gunners. Namun Arsenal menolak tawaran keduanya karena dinilai masih belum mendekati bandrol yang diinginkan. Mereka baru akan melepas Balogun di kisaran 35 juta pound sterling. Bayern Munchen mengajukan penawaran kepada Harry Kane sebesar 86 juta pound sterling. Namun Tottenham masih menganggapnya terlalu kecil. Sedangkan West Ham United menaikkan tawaran kepada Manchester United untuk mendatangkan Harry Maguire. Tottenham Hotspur telah menolak tawaran dari Bayern Munchen untuk Harry Kane.
Tawaran senilai 86 juta pound sterling dianggap masih jauh dari bandrol yang dipasang oleh The Lily-Whites. Dilansir dari The Athletic, manajemen di Rotor masih belum menyerah merekrut Kane. Kedua kubu masih terpaut selisih 25 juta pound sterling untuk tercapainya kesepakatan. Sementara itu, Kane sendiri sudah sangat berhasrat meninggalkan The Lily-White di musim panas ini. Dia dikabarkan siap membayar sebagian nilai transfer demi hengkang ke Bayern Munchen. West Ham United nggak main-main untuk menggait Harry Maguire. Sebelumnya, Manchester United sempat menolak pengajuan penawaran The Hammers sebesar 20 juta pound sterling. Kini Fabrizio Romano menyebut jika West Ham mengajukan penawaran baru senilai 30 juta pound sterling. Jumlah tersebut mendekati bandrol harga yang diinginkan oleh Setan Merah. The Red Devil sendiri baru akan melepas Maguire jika ada klub yang menawarnya sekitar 40 juta pound sterling. Namun kesepakatan transfer masih menunggu keputusan dari sang pemain. Real Madrid masih optimis bisa mendatangkan Kylian Mbappe di musim panas ini. Ngomong-ngomong soal Mbappe, ada rekan setimnya di PSG yakni Neymar yang dikabarkan ingin hengkang dari Parc des Princes. Florentino Perez mengunjungi kamp latihan Real Madrid pada hari Senin kemarin. Dalam kunjungannya, Perez terlihat berbicara dengan seluruh pemain dan pelatih Carlo Ancelotti. Usai kunjungannya tersebut terdapat kabar baru terkait transfer Kylian Mbappe. Dikutip dari media Madrid Universal, Los Blancos cukup optimis bisa menggait Mbappe di musim panas ini. Kedatangan sang bomber ke Santiago Bernabeu pun sudah mendapat restu dari Ancelotti. Dia menyambut dengan senang hati seandainya Mbappe bergabung ke skuad Los Blancos. Masa depan Neymar Junior masih belum menemui titik terang di Paris Saint-Germain. Winger timnas Brazil ini baru saja memberitahu bahwa dia akan hengkang di musim panas ini. Salah satu tujuan yang paling diinginkannya yakni hengkang ke Barcelona. Sayang, transfer tersebut akan sulit terrealisasi karena pelatih Xavi Hernandez nggak berminat dengan Neymar. Di sisi lain, Chelsea dikabarkan menjadi tim yang paling depan dalam perburuan jasanya. Manajemen The Blues saat ini selalu menanyakan ketersediaan Neymar untuk musim depan. Beralih ke kabar resmi, ada PSG yang resmi memperkenalkan Gonçalo Ramos. Di kabar penutup, ada Sporting Lisbon yang merilis jersey terbaru mereka yang terinspirasi oleh Cristiano Ronaldo. Paris Saint-Germain baru saja memperkenalkan Gonçalo Ramos sebagai rekrutan anyar. Pemain Portugal ini didatangkan dengan status pinjaman selama setahun dengan mahar 15 juta euro. Kemudian PSG punya kewajiban membeli Ramos pada tahun depan dengan dana sebesar 65 juta euro. Sistem pembelian seperti ini dilakukan untuk mengakali Financial Fair Play atau FFP. Bomber 22 tahun ini akan menggunakan nomor punggung 9 yang sebelumnya digunakan oleh Mauro Icardi. West Ham United akhirnya dapat mengamankan pemain anyar di posisi gelandang. Skuad The Hammers baru saja mencapai kesepakatan dengan Edson Alvarez dari Ajax Amsterdam. Pemain asal Meksiko ini diproyeksikan sebagai pengganti Declan Rice yang baru saja hijrah ke Arsenal. West Ham harus merogoh kocek sebesar 35 juta euro untuk mengamankan jasanya. Nantinya Edson akan dikontrak selama 4 tahun hingga 2027 mendatang. Dia akan segera berangkat ke Inggris untuk menjalani serangkaian tes medis sebelum teken kontrak. Sporting CP baru saja merilis jersey ketiga mereka untuk musim 2023-2024. Uniknya, jersey ini terinspirasi dari mantan jebolan akademi mereka yakni Cristiano Ronaldo. Seragam ini mengambil ide jersey yang juga digunakan pada musim 2003-2004. Warna yang digunakan yaitu kombinasi hitam dan kuning keemasan. Pada bagian dada sebelah kanan terdapat tulisan CR7 yang merupakan julukan Ronaldo. Pemain asal Portugal ini dianggap sebagai legenda yang telah mengharumkan nama klub. Karim Benzema menjadi bintang baru Al-Ittihad di Liga Champions Arab. Dalam turnamen ini, ex-Real Madrid tersebut mampu mencetak 3 gol dan 1 assist dari 4 laga yang dimainkan. Sayangnya, langkah Al-Ittihad hanya sampai di babak perempat final saja. Di babak tersebut, skuad Tigers of Asia takluk atas Al-Hilal dengan keunggulan telak 1-3. Usai kegagalan tersebut, Benzema langsung terbang ke kota Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Dalam postingan sosial media pribadinya, dia terlihat menyapa penggemar di depan Ka'bah. PSM Makassar mencuri 3 poin penuh kala bertandang ke Stadion Indomilk Arena. Dalam laga tersebut, skuad Juku Eja menekuk sang tuan rumah Persita Tangerang dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol yang dicetak PSM adalah melalui Kenzo Nambu di menit 89. Sampai peluit panjang dibunyikan, Persita gagal menceploskan 1 pun gol balasan.
Hasil ini memantapkan PSM berada di peringkat 5 klasemen dengan koleksi 11 poin. Sedangkan Persita berada di peringkat 7 dengan koleksi 1 poin lebih sedikit. Erick Thohir membeberkan hasil rapat dengan FIFA terkait pemilihan stadion untuk Piala Dunia U17. FIFA pun memutuskan 4 stadion yang akan digunakan pada perhelatan tersebut. Mulai dari Stadion Jakarta International Stadium, Sijalak Harupat, Manahan Solo, hingga Gelora Bung Tomo. Erick Thohir menyebut jika 4 stadion ini telah memenuhi syarat logistik. Nantinya kota Jakarta dan Bandung akan menggelar pertandingan 2 grup. Sedangkan kota Solo dan Surabaya masing-masing menggelar pertandingan 1 grup saja. Laga pembuka sendiri akan berlangsung di Jakarta dan penutupannya berlangsung di Solo. Kita masuk ke baca kolom komentar, ada komentar dari Dharma Adi Wicaksana. Yang dibutuhkan MU sekarang adalah pemilik baru. Gimana nih guys kelanjutannya, komen di bawah ya. Sampai jumpa.